pada malam hari ini, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ustaz Abbas Al-Fas, mata Allah Ta'ala fituli hayati syarifah wa ra'ah. Wabil khusus juga yang kita sama-sama muliakan Ustaz Hasan Basri. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi beliau, dan juga wabil khusus Habib kita Habib Ja'far Al-Habib Ja'far Al-Hamid, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita semua, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua. Dan juga wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul bait almarhum keluarga besar daripada Bapak Zuhri Ghufran, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mendoakan beliau dengan membaca surat Yasin, doa dan tahlil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburan beliau radhah min riyadil jinan. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang membaca pada malam hari ini mudah-mudahan mendapat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah dengan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kesempatan dengan berbagai macam bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nikmat iman dan Islam, juga nikmat dalam keadaan sehat wal afiyah. Walaupun sedikit diguyur hujan pada malam hari ini, akan tapi tidak mengurangi daripada semangat kita untuk bersama-sama kembali ketika kita bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita membaca surat Yasin dan tahlil pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkat waktu yang kita luangkan pada malam hari ini, berkat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memandang kita semua dengan pandangan rahmat-Nya, dan mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita kerjakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita hajatkan pada malam hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad selalu berpesan kepada kita semua, kafa bi mauti mau'izah. Nabi Muhammad mengatakan, cukuplah buat kalian kematian sebagai salah satu pelajaran yang terbesar untuk kita selalu mengambil daripada ibrah ataupun pelajaran di dalam kehidupan kita. Maka tidak henti-henti, tidaklah kita hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti setiap makhluknya Allah akan mengalami yang namanya sebuah kematian. Akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua, kita harus mengambil daripada pelajaran dalam sebuah kematian tersebut, karena ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia akan mengalami dan melewati daripada masa tersebut. Maka dikatakan salah satu syair Arab, wa man 'asha alfain la budda yamuru ilal kabri. Walaupun seseorang itu diberikan oleh Allah kehidupan 1000 2000 tahun, pasti ada saatnya dia akan melewati yang namanya alam kubur. Dan ini pasti tidak akan ada seseorang lepas daripada kehidupan tersebut setelah daripada kehidupan dunia. Maka oleh karena itu banyak di antara orang-orang yang mana ketika mereka masih hidupnya berangan-angan untuk bisa hidup selamanya di dunia. Kalau kita perhatikan Pak, ada orang yang berangan-angan untuk bisa mendapatkan rumah yang mewah, yang megah berserta dengan isinya. Ada orang berangan-angan untuk memiliki kendaraan yang bagus. Ada orang yang berangan-angan kepengen memiliki pasangan hidup yang cantik. Setiap orang pasti tidak lepas daripada angan-angan dan keinginan selama hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang sudah diberikan oleh Allah kehidupan yang layak. Dia sudah punya rumah
berangan-angan dan berkeinginan untuk mendapatkan rumah yang kedua. Ada orang yang sudah diberikan oleh Allah kendaraan yang bagus tapi masih berangan-angan untuk bisa memiliki daripada kendaraan yang kedua. Dan ada juga Pak yang berangan-angan sudah diberikan istri yang cantik masih juga berharap untuk mendapatkan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Kalau kita perhatikan angan-angan orang ini tidak habis-habis. Malah ada yang diuji oleh Allah di dalam kehidupannya masih berangan-angan dan berkeinginan. Yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, berangan-angan ingin cepat kaya. Yang diuji oleh Allah dengan adanya sakit, berangan-angan ingin cepat sembuh. Nah, semuanya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan manusia pasti tidak lepas yang namanya hawa nafsu dan keinginan. Kalau kita tidak bentengi hawa nafsu dan keinginan kita dengan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan menjadi orang yang celaka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua sebagai anak cucu Adam. Allah mengatakan apa Pak? Lau kana ibn Adam wadiyan minadh dhahab ahabbu an yakuna wadiyani la yamla'u famuhu minat turab fayatuballahu ala man taba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau anak cucu Adam aku berikan, kata Allah, satu lembah yang semuanya dipenuhi dengan emas, pasti mereka akan berharap untuk memiliki lembah yang kedua yang dipenuhi dengan emas. Dan ini tidak akan henti-henti sampai, kata Allah, mulutnya tersumpal dengan tanah. Sampai apa? Sampai datangnya kematian pada dirinya. Biasa manusia tidak akan henti-henti untuk memuaskan daripada dirinya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tersumpal dengan tanah, menandakan sampai datangnya sebuah kematian pada dirinya. Kecuali, kata Allah, Allah ingatkan kembali kepada kita semua, kecuali orang-orang yang kembali kepadaku, orang-orang yang bertaubat di sisiku, maka aku akan terima daripada taubatnya. Maka aku akan senantiasa memperhatikan kembali daripada dirinya. Nah, kita sebagai anak cucu Adam, walaupun kita hidup di dunia penuh dengan cobaan, baik cobaan berkaitan dengan kehidupan daripada dunia ini, akan tapi haruslah kita ingat bahwasanya kita hidup di muka buminya Allah ini tidak lama. Yang mana kita hidup di muka buminya Allah ada batasan umur. Berbeda kita hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengatakan ada batasan kita hidup di akhirat. Akan tapi di dunia, Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada kita semua, kita hidup di dunia walaupun kita kaya, walaupun kita jabatan kita tinggi, walaupun kita penuh dengan kenikmatan, akan tapi semuanya ada batasannya. Semuanya kita akan meninggalkan daripada kenikmatan, baik harta kita ataupun jabatan kita, ataupun nama kita sendiri. Umur ummati ma baina sittin wa sab'in wal galil ma yujawizu minhu. Nabi Muhammad mengatakan umur kita semua, umur umatku, kata Nabi Muhammad, di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang bisa melewati daripada umur tersebut. Coba kalau kita perhatikan almarhum Guru Zuhri, Ustaz Zuhri, yang mana beliau baru saja meninggal dunia. Umurnya berapa? 47. Ini kalau kita perhatikan umur yang masih muda, 47. Nah, di antara umat Nabi Muhammad ini batasan umurnya 60 sampai 70 tahun. Sedikit, kata Nabi. Harus kita garis bawahi. Sedikit sekali, kata Nabi, orang yang bisa melewati daripada umur tersebut. Maka pernah Pak terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika zamannya Nabi Musa lewat di pemakaman. Kemudian ketika itu Nabi Musa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang sujud di atas makam anaknya. Kemudian didatangi oleh Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis di atas makam anakmu?" Kemudian ibu ini mengatakan, "Wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah, anakku ini masih muda meninggal dunia. Belum sempat dia banyak ibadah kepada Tuhannya." Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Musa, "Berapa umur anakmu, wahai ibu?"
Kemudian ibu ini mengatakan, umur anak saya baru 300 tahun wahai Nabi Allah Musa. 300 tahun Pak. Itu kata ibunya masih muda. Umur umat Nabi yang terdahulu semuanya panjang. Ada yang 800 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 300 tahun. Nah kita umur yang 60 sampai 70 tahun ini dihabiskan kepada suatu yang tidak bermanfaat lebih banyak dibanding daripada ibadah kita. Maka ketika Nabi Musa mendapatkan bahwa sungguhnya ibu ini mengatakan anaknya baru umur 300 tahun meninggal dunia, Nabi Musa ingatkan kepada ibu tersebut, wahai ibu, ketahuilah nanti akan datang suatu zaman ada umat yang mana umat tersebut umurnya tidak lewat di antara 60 sampai 70 tahun. Umat itu adalah umatnya Muhammad. Maka kemudian ini ibu ketika mendengar Nabi Musa mengatakan ada umat yang umurnya paling banyak 60 sampai 70 tahun Pak, yaitu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu ini mendengar, dia mengatakan di hadapan Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, jikalau aku dijadikan umat tersebut, jikalau aku dijadikan umatnya Muhammad dengan umur 60 sampai 70 tahun, aku akan gunakan semua waktuku untuk ibadah, aku akan gunakan tubuhku untuk sujud kepada Allah, dan tidak akan aku angkat kepalaku sampai datang kematian pada diriku. Kalau dia dihidupkan di zamannya kita. Nah, kalau kita bayangkan, subhanallah Pak, kita ini dalam satu hari kita memiliki waktu 24 jam satu hari. Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan, jikalau kalian dalam satu hari menggunakan 8 jam saja untuk tidur, relatif umumnya manusia yang mana kalau dia gunakan dalam satu hari tidurnya 8 jam, maka 24 jam yang dia gunakan dengan umur yang 60 tahun, itu dia telah menghabiskan sepertiga umurnya hanya untuk tidur. Menandakan apa? 20 tahun Pak kita gunakan hanya untuk tidur. Nah sisanya kemana? Wallahu a'lam. Belum lagi kita ngobrolnya, belum lagi yang ibu-ibunya jalan-jalan ke mallnya. Ke mall itu tidak cukup dengan 1 jam, 5 jam, 6 jam itu ke mall, lupa semua zuhur asar. Yang bapak-bapaknya belum juga nanti main caturnya, main reminya, belum lagi ngobrolnya. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, maka kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kalau kita ingin mengandalkan daripada amal ibadah kita jauh dibanding daripada lalainya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam satu hari 8 jam saja kita gunakan untuk tidur, sudah menghabiskan 20 tahun daripada umur yang kita miliki jikalau kita umurnya 60 tahun. Ada di antara saudara kita tidak sampai umur 60 tahun. Berapa lagi yang kita akan sodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita jangan sampai kita mensia-siakan ketika kita tidur. Sebelum tidur kita niatkan, ya Allah, saya tidur ini tujuannya untuk agar senantiasa Engkau berikan kekuatan kepada saya agar mampu untuk bangun malam melaksanakan salat tahajud, salat witir. Ya Allah, aku jadikan tidurku ini untuk istirahat sebagai nikmat yang Engkau berikan kepadaku, sebagai perintah yang Engkau berikan kepadaku, sehingga tidurnya kita Pak tidak sia-sia, bukan hanya perkara mubah saja, akan tapi berubah menjadi pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidurnya kita terhitung ibadah, walaupun kita kebenaran tidak mampu untuk bangun malam, akan tapi dengan niat yang kita niatkan kepada Allah, tujuan untuk taqarrub ilallah, maka tidurnya kita ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-hari kita tidak habis begitu saja dengan suatu perkara yang tidak bermanfaat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, setiap angan-angan seseorang tidak akan habis-habis
Akan tapi saya pada malam hari ini tidak menceritakan tentang angan-angan orang yang masih hidup. Karena setiap orang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di muka buminya Allah, dia pasti akan bisa mencapai daripada angan-angannya sesuai dengan usahanya. Yang saya akan bicarakan pada malam hari ini berkaitan dengan ada di antara saudara kita yang sudah menumpuk daripada angan-angannya. Keinginannya sudah banyak, akan tapi telah datang kematian pada dirinya. Kalau orang sudah meninggal dunia, hilang semua apa angan-angannya. Kepengen nikah lagi, gak ada lagi harapan nikah lagi kalau sudah meninggal dunia. Kepengen ingin dapat rumah, hilang angan-angan ingin dapat rumah kalau sudah meninggal dunia. Habis semua angan-angannya. Akan tapi ketahuilah, orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka juga punya angan-angan sebagaimana kita. Tapi angan-angan mereka, keinginan mereka berbeda dengan kita yang masih hidup. Apa itu angan-angan mereka? Maka dikatakan salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza wada'a janazah fahtamalat rijalu ala anakihim, in kanat salihan qaddimuni. Wa in kanat ghairu salihat qalu ya wailaha aina yadhhabuna biha. La yasma'u sawtu illa al-hayawan. Fa idza sami'a al-insan la sa'iqat kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi menjelaskan tentang angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Kata Nabi, tidaklah seorang yang telah meninggal dunia, kata Nabi, di saat dipangkuh jenazahnya di atas orang yang membawa jenazah, maka di saat itu jenazah ini berteriak dan mengatakan gaddimuni, gaddimuni. Jikalau jenazah ini tergolong jenazah orang yang saleh, orang yang istiqamah di dalam menjalankan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah ini akan mengatakan gaddimuni, gaddimuni. Segerakan diriku, segerakan diriku. Karena kenapa orang yang telah meninggal dunia, di situ ada dua golongan, Pak. Ada golongan orang yang saleh, ada golongan orang yang taleh. Bagaimana kita bisa membedakan soleh dan taleh tergantung tergantung ketika masa hidupnya kita. Bagaimana kita menggunakan waktunya kita, umurnya kita dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu gambaran terbaik untuk diri kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaikumul malaika alla takhafu wa la tahzanu fa abshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang senantiasa mereka ikrar bahwa sungguhnya adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah dengan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus satu malaikat, Pak. Buat apa malaikat ini? Akan memberikan kabar kepada orang yang ketika dia istiqamah dengan menjalankan syariat Allah dengan benar, Allah akan utus malaikat sebagai penenang pada dirinya, sebagai salah satu mengabarkan kabar gembira kepada dirinya sebelum datang kematian pada dirinya. Dalam keadaan sakatul mautnya, di situ malaikat menenangkan dirinya dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Engkau jangan takut meninggalkan kehidupan duniamu. Engkau jangan takut meninggalkan daripada hartamu. Malaikat menenangkan pada dirinya, jangan takut. Wala tahzanu, jangan engkau bersedih dengan keadaanmu ini. Malaikat memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, fa abshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan balasan terbaik untuk dirimu. Allah ganti kehidupanmu lebih baik lagi daripada kehidupan dunia yang engkau tinggalkan ini. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuk dirimu. Nah, subhanallah, Pak. Maka orang-orang yang saleh itu, yang istiqamah dengan syariatnya Allah, ketika dia jalankan dengan benar, ketika datang kematian pada dirinya, mereka tidak takut. Berbeda dengan orang-orang yang taleh. Maka mereka ketika meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk segera menikmati daripada alam kuburnya. Karena kenapa? Karena di alam kubur tersebut Nabi mengatakan radha min riyadil jinan au huffa min hufarin niran.
Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia akan memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan gaddimuni gaddimu, segerakan diriku. Ingin segera meninggalkan daripada kehidupan dunia dan ingin mencicipi daripada alam kuburnya. Allah jadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi berbeda dengan orang-orang yang saleh. Ketika dia meninggal dunia, maka dia mengatakan qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha, celakalah diriku, mau dibawa kemana jasadku ini. Ada bentuk ketakutan di dalam dirinya. Karena apa? Allah akan jadikan di alam kuburnya hufra min hufarin niran, telaga api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara daripada angan-angan orang yang telah meninggal dunia. Dan ini ucapan tidak didengar oleh manusia. Nabi mengatakan manusia ditutup oleh Allah telinganya, tidak mendengar apa yang diteriakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang hanya mendengar kata Nabi Muhammad adalah golongan hewan dan golongan tumbuhan. Kata Nabi Muhammad, jikalau Allah buka pendengaran manusia, pasti mereka akan pingsan. Benar atau tidak, Pak? Kita jangankan dengar teriakan orang yang meninggal dunia. Kalau misalnya kita hadir acara orang yang meninggal dunia, kalau mayatnya bergerak sedikit aja, kabur semua mungkin yang di samping-samping, Pak. Apalagi misalnya ini mayat teriak misalnya. Nah, ini sengaja ditutup oleh Allah sebagai pelajaran untuk kita semua. Bukan sampai di situ, ketika mereka yang Allah bagi keadaan mereka di alam kubur setelah meninggalkan daripada kehidupan dunianya, ada di antara mereka telah menikmati daripada taman surganya Allah, ada di antara mereka yang telah mendapatkan daripada hukuman yang Allah jadikan di alam kuburnya, telaga api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak henti-henti berharap, berangan-angan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan nikmat kubur berharap agar senantiasa Allah cepatkan datangnya hari kiamat. Mereka berharap, berangan-angan dan berdoa kepada Allah, ya Allah cepatkan datangnya hari kiamat agar kami cepat untuk bisa memasuki daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mendapatkan daripada adab kubur, ketika itu juga dia berharap agar Allah lambatkan datangnya hari kiamat. Karena mereka sudah tahu bagaimana pedihnya adab kubur, dan mereka tidak mau merasakan daripada bagaimana dalam keadaan di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita perhatikan, bukan hanya kita masih hidup saja yang mempunyai angan-angan. Orang yang telah meninggal dunia, dia juga mempunyai angan-angan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jadikan angan-angan kita untuk akhiratnya kita lebih besar dibanding angan-angan kita berkaitan dengan dunianya kita. Karena dunia yang kita miliki akan kita tinggalkan. Setiap orang yang meninggal dunia, yang datang kepadanya 3, yang kembali hanya 2, yang tersisa hanya 1. Ketika orang meninggal dunia, datang keluarganya, datang hartanya, datang amalnya. Waktu masuk kubur, yang kembali hanya 2. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Yang tersisa hanya amalnya. Amal inilah yang menjadi bekal seorang yang ketika meninggal dunia, yang menentukan apakah dia selamat atau tidak berkaitan dengan amalnya. Jangan sampai kita terkecoh dengan harta kita. Jangan sampai kita terkecoh dengan keluarga kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairu inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta dan anak memang perhiasan dunia yang menyenangkan diri kita ketika kita berada di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi keselamatan untuk diri kita al-baqiyatus salihah, amal yang kekal yang akan kita bawa bukan hanya di alam kubur kita, akan tapi setelah proses di alam kubur yang akan menyelamatkan kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Utsman bin Affan, beliau kalau diceritakan tentang alam kubur, Pak, beliau itu menangis sampai jenggotnya beliau itu basah dengan air matanya beliau. Karena kenapa? Di saat itu Utsman bin Affan ditanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabat Utsman, kenapa engkau bersedih setiap melewati pemakaman, setiap engkau diceritakan tentang alam kubur? Beliau mengatakan, annal kubur awalu manzila min mazalil akhirat. Bahwa sungai kubur ini termasuk tempat pertama kali, tempat akhirat, sebelum kita melewati daripada keadaan setelah daripada keadaan alam kubur.
Bagi orang yang selamat daripada alam kuburnya, insya Allah dia akan selamat daripada alam-alam setelahnya. Dia akan selamat di padang masyarnya, dia akan selamat di mizannya, dia akan selamat di siratnya. Bagi orang yang tidak selamat daripada alam kuburnya, bagaimana dia akan bisa melewati daripada alam-alam setelahnya? Maka kita berharap mudah-mudahan alam kubur kita Allah jadikan raudhah min riyadil janan, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ada dua golongan orang yang rugi, yang menyesal nanti di yaumil qiyamah, yang mana Allah berikan umur pada dirinya, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah dengan kepemilikan harta, akan tapi harta tersebut dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Maka nanti di yaumil qiyamah mereka akan menyesal di hadapan Allah. Mereka berharap untuk kembali di dalam kehidupan dunia sehingga mereka bisa beramal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukum maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas salihin. Mereka orang-orang menyesal di hadapan Allah di antara orang yang memiliki harta ataupun kehidupan, yang mana mereka ketika Allah mengatakan di hadapannya, aku berikan kepada kalian rezeki, maka berinfaklah di jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datang kematian pada diri kalian. Ketika datang kematian pada diri kalian, kalian akan mengatakan kepadaku, laula akhartani, ya Allah, akhirkan di dalam kehidupanku walaupun hanya sebentar, sehingga aku bisa menginfakkan harta yang aku miliki di jalanmu, sehingga aku bisa mengeluarkan semua daripada tenagaku, umurku di jalanmu. Akan tapi penyesalan ini tidak akan bisa kembali dua kali. Kehidupan kita dunia hanya diberikan oleh Allah kesempatan satu kali, tidak ada dua kali, Pak. Maka jangan sampai kita tertipu. Oleh karena itu kalau diperhatikan, hidup kita ini sebentar, Pak, tidak lama. Jangan kita menghayal bisa hidup besok, jangan kita bisa menghayal bisa hidup lusa ataupun 1 minggu. Nabi mengatakan iza asbahta fala tantadhiru masa'an wa iza amsayta fala tantadhiru sabahan wa khudh min hayatika qabla mautika wa khudh min sihatika qabla saqamika fa innaka la tadri ismukal ghadan. Nabi mengatakan ketika kalian diberikan oleh Allah kesempatan hidup di pagi hari, jangan kalian mengira bisa hidup di sore hari. Ketika kalian diberikan oleh Allah kesempatan hidup di sore hari, jangan kalian mengira bisa hidup di pagi hari. Maka kata Nabi, gunakan kehidupanmu sebelum datang kematian. Gunakan, kata Nabi, kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Sesungguhnya kalian tidak tahu nama kalian besok. Nama kita sekarang ini Muhammad, besok almarhum Muhammad, wallahu alam, kita tidak tahu. Maka malaikat Jibril mengatakan anna malakal maut yatasafah fi wujud nas fi kulli yaumin khamsatal marrah. Jadi diketahui bahwa sungguhnya malaikat maut itu setiap hari, Pak, nemui kita, berhadapan kepada kita setiap hari 5 kali. Innal malakal maut yatasafah fi wujud nas khamsal marrah. 5 kali setiap hari. Masuk waktu zuhur sampai asar diperhatikan oleh malaikat maut. Dari waktu asar ke waktu maghrib diperhatikan terus oleh malaikat maut sampai dalam 1 hari. Kata malaikat maut, aku lebih kenal kalian dibanding anak kalian dan istri kalian. Akan tapi, kata malaikat maut, aku tidak mampu mencabut nyawa kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana aku tidak mampu mencabut daripada nyawanya nyamuk. Malaikat maut tidak mampu mencabut diri kita, yaitu arwah yang ada pada diri kita sebelum atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi setiap hari malaikat maut nongkrongi kita, Pak. Dalam 1 hari 5 kali. Tidak kena waktu zuhur, diperhatikan waktu asar. Tidak kena waktu asar, diperhatikan waktu maghrib. Tidak kena waktu maghrib, diperhatikan waktu isya. Tidak kena waktu isya, diperhatikan waktu subuh. 1 hari tidak kena, besoknya diperhatikan lagi oleh malaikat maut. Sampai ketemu waktunya, Allah mengatakan cabut, langsung dicabut oleh malaikat maut. Tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan. Maka terakhir saya akan mengingatkan untuk kita semua, maka ada satu amalan untuk menyelamatkan kita daripada adab kubur. Perbanyak kita membaca surat Tabarok sebelum tidurnya kita. Nabi mengingatkan kepada kita semua, surat Tabarok hiya mani atau min adabil qabr. Surat Tabarok mencegah seseorang daripada adab kubur. Maka kita jadikan hari-hari kita lebih bermanfaat
sebelum tidur kita baca surat Tabarak. Ini satu amalan agar kita terhindar daripada adab kubur. Kemudian ada amalan yang menghindarkan kita daripada adab kubur, jauhi daripada perbuatan namimah. Jangan sampai kita memfitnah. Perbuatan namimah ini sudah merajalela di muka buminya Allah sekarang ini. Jangan sampai kita mendengar satu kabar, kemudian kita sebarkan kabar tersebut dan kita tidak mengetahui kebenaran daripada kabar tersebut. Jangan cepat kita membuat fitnah, karena ini termasuk daripada tanda-tanda orang yang terkena daripada adab kubur. Maka Nabi pernah melewati satu makam, kemudian Nabi mengambil pelepah korma, lalu kemudian ditancap oleh Nabi kedua pelepah korma tersebut di atas dua kuburan. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perbuat?" Kemudian Nabi mengatakan, "Aku mendengar kedua daripada orang yang dimakamkan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi ditanya oleh sahabat tersebut, "Apa yang diperbuat oleh kedua orang tersebut wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi mengatakan, yang pertama dia suka membuat fitnah. Yang kedua kata Nabi, orang ini tidak menjaga kebersihan ketika dia buang kotoran, istinjanya tidak bersih. Maka kedua daripada golongan ini terkena daripada adab kubur. Aku sengaja kata Nabi mengambil pelepah korma ini aku tancapkan, mudah-mudahan Allah meringankan daripada adab kuburnya karena istighfar daripada daun-daun yang masih muda ini. Ini salah satu amalan yang biasa kita datang kalau ke pemakaman, Pak, kita naruh bunga. Nah ini dalilnya, Pak, ini termasuk dalilnya. Jadi dalilnya kita menaruh bunga di atas kuburan, yang mana bunga itu ataupun daun itu masih segar. Mudah-mudahan daun ini istighfar, minta ampun kepada Allah, kepada orang yang berada di alam kubur tersebut, sehingga dosanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini amalan-amalan yang harus kita jaga. Jaga kebersihan kita ketika kita istinja. Kemudian jauhi daripada kita memfitnah. Sebelum tidur kita senantiasa membaca surah At-Tabarak, dan setiap selesai solat kita selalu minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta kepada Allah di akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena ketentuan seseorang itu di akhir daripada umurnya. Kalau di akhir umurnya dalam keadaan baik, mudah-mudahan dia senantiasa meninggal dunia dalam keadaan baik. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah dengan kita memohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan angan-angan kita yang lebih besar adalah senantiasa kita memperbanyak ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan menjadi orang yang saleh, berangan-angan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita takut dengan adanya kematian. Kematian itu menjadi satu nikmat untuk diri kita jikalau kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua agar mampu kita selalu istiqamah dan meningkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban ini, Allah sampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan, sehingga kita mampu di dalam bulan Ramadan tersebut meningkatkan ibadah salat di malam harinya dan melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, kita dijauhkan dari segala bentuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah nanti ketika kita keluar daripada bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan daripada segala bentuk kesalahan dan dosa sehingga kita siap menghadap daripada kematian pada diri kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di alam kuburnya kita, dan mudah-mudahan kita berharap di akhir umurnya kita dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma jama'na hadha jama' marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا معنى شقيا ولا محروما اللهم يا أحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في ولأصحابنا ولمن أحب فيك ومن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية ودوام عافية وتمام عافية وشكرا على العافية اللهم زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وشيئة في رزقي وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند حساب وأمانة من العذاب وناصبة من الجنة وذقنا نظرة إلى وجه الكريم يا رب يا رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ستر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kurang lebihnya saya mohon maaf wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.